Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk penjumlahan dan pengurangan vektor dengan menggunakan metode uraian. Jadi yang dimaksud dengan metode uraian ini kita mengurai vektor dalam komponen sumbu koordinat. Nah, itu dia intinya. Jadi misalkan begini teman-teman, kita punya sumbu koordinat. Nah, kemudian kita punya vektor ya. Misalkan sebentar ini saya kasih sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Kita punya vektor, misalkan di sini, ini kita sebut namanya vektor A. Nah, kita tugasnya adalah menguraikan vektor A ini ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi, misalkan diketahui ini sudutnya misalkan alfa gitu ya. Berarti kita proyeksikan. Nah, kita mencari bayangan terhadap sumbu X-nya. Berarti yang bagian ini teman-teman. Ini dia. Ini saya sebut sebagai AX. Kemudian kita punya bayangan terhadap sumbu Y atau proyeksinya. Yang ini teman-teman. Ya. Berarti dari sini ke sini. Ini kita sebut sebagai AY. Oke. Nah, jadi berapakah nilai AX dan berapakah nilai AY? Nah, ini kita dengan mudah, kita bisa lihat teman-teman dari gambar ini ya. Ini kan AY-nya yang bagian ini ya teman-teman. Yang bagian sini. Atau kalau saya gambarkan lagi ke sini, ini kita punya segitiga begini teman-teman. Ini adalah A. Yang bagian mendatar adalah AX. Ya. Kemudian bagian tegaknya adalah AY. Sementara sudut yang ini, ya itu yang ini. Alfa. Ya. Alfa di sini. Nah, gitu ya. Kalau kita pakai aturan sin ya, sin itu kan sama dengan demi ya. Demi atau depan miring. Depannya adalah AY, per miringnya adalah A. Ya. Berarti kalau gitu sin alfa, sin alfa sama dengan AY per A. Atau bisa ditulis AY sama dengan A kali sin alfa. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas ini AY sama dengan A sin alfa. Oke. Kemudian kalau kita lihat cos-nya ya. Ini sin. Kemudian kalau kita lihat bagian cos-nya, cos alfa. Cos itu kan sami ya. Sami. Samping miring. Sampingnya adalah AX dibagi dengan miringnya. Miringnya adalah A. Berarti kalau gitu kita dapatkan cos alfa sama dengan AX per A. Atau AX sama dengan A kalikan dengan cos alfa. Nah, itu dia teman-teman. Ya, ini sama dengan A cos alfa. Seandainya misalkan kita punya vektor lagi di sini, yang ini namanya vektor B. Gitu ya. Ini kan sudutnya beta misalkan yang ini. Nah, kita sama juga karena kita menggunakan metode uraian, maka kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti yang ini sama sumbu X bagian yang ini. Nah, proyeksi terhadap sumbu Y berarti yang ini. Nah, besarnya adalah, ini kan bagian samping ya. Berarti kalau samping itu cos ya. Berarti ini adalah BY sama dengan, karena arahnya ke bawah ya, berarti minus. Ya, minus B kalikan dengan cos beta. Nah, ini yang ini ya. Ini kan bagian depan ya di sini teman-teman ya. Ini kalau kita geser ini, berarti ini adalah BX sama dengan minus ya. Minus B karena dia arahnya ke sumbu X negatif teman-teman ya. Jadi minus B kalikan dengan sin beta. Nah, sehingga di sini kita bisa buat tabel teman-teman. Tabelnya begini. Vektor ya. Ini adalah vektor. Kemudian yang sini adalah komponen X. Oke. Yang ini adalah komponen Y-nya. Gitu teman-teman. Jadi misalkan bagian yang A,
vektor A, komponen X-nya adalah A cos alfa, ini ya, karena dia di sumbu X positif arahnya. Terus komponen Y-nya ke sumbu Y positif adalah A sin alfa. A sin alfa. Oke, sementara vektor B di sini, vektor B, komponen X-nya yang ini, ya, karena dia ke arah sumbu X negatif, berarti minus B sin beta. Kemudian bagian Y-nya, ini karena ke arah sumbu Y negatif, makanya ada minusnya ya. Berarti kita tulis minus B cos beta. Nah, kemudian kalau resultan vektor ya. Jadi kalau vektor A, jadi di sini jika vektor A diresultankan, dijumlahkan ya, jumlahkan dengan vektor B, gitu ya. Jadi kalau dilihat kan teman-teman, ini ada vektor A, ini ada vektor B. Kalau dijumlahkan ya, ini kan sama kayak gini sebenarnya. Kalau pakai metode jajaran genjang, ini misalkan B-nya di sini, saya punya A di sini ya. Nah, ini yang A-nya di sini. Oke, misalkan begini, maka hasilnya tuh pasti yang ini teman-teman. Ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya, R-nya. Nah, R-nya kita bagi juga menjadi Rx ya, dan arah Ry di sini. Yang ke bawah ini. Nah, maka kalau dijumlahkan antara vektor A dan vektor B, misalkan dia menghasilkan satu vektor baru namanya R, gitu ya. Ini tersusun dari Rx, gitu ya, plus Ry. Nah, gitu teman-teman. Berapa besarnya Rx? Ya ini, jumlahin aja. A cos alfa minus B sin alfa. Sin beta. Ini adalah yang bagian X-nya. Sementara ini arah X misalkan I topi ya. Kemudian sementara yang bagian Y-nya adalah ya ini, kita jumlahkan A sin alfa minus B cos beta arah J gitu ya. Ini I ini adalah vektor satuan untuk sumbu X, sementara J itu adalah vektor satuan untuk sumbu Y. Jadi ini menyatakan arah J, ini menyatakan arah X. Nah, kira-kira gitu teman-teman.